Sudah beberapa waktu terakhir ini, Roh Kudus terus melatih saya untuk setiap pagi, begitu bangun tidur, langsung mengaktifasi dinamika air hidup yang sudah Dia berikan di dalam hati kita. Yohanes 4 ayat 13-14 dan Yohanes 7 ayat 37-39. Dalam kitab Mazmur pasal 149 ayat 1-5, Alkitab mencatat, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Perhatikanlah kata-kata di atas. A. Pujilah Dia. Mazmur 149 ayat yang pertama. Ditulis dengan kata Ibrani tehilah, yang memiliki makna suatu pengagungan kepada Tuhan yang meluap dari dalam batin, yang kita lakukan dengan cara memperkatakan atau menyanyikan perbuatan besar dan sifat-sifat Tuhan. B. Bersorak-sorak. Mazmur 149 ayat yang kedua. Ditulis dengan mempergunakan kata Ibrani gil, yang memiliki makna bersukacita karena merayakan sesuatu, yang biasanya diekspresikan dengan cara menari berputar-putar di bawah kendali emosi yang meluap-luap. C. Memuji-muji. Mazmur 149 ayat yang ketiga. Ditulis dengan kata Ibrani halal, yang memiliki makna mengekspresikan kebaikan Tuhan. Dari dalam batin kita memancar ucapan syukur yang membuat wajah berseri-seri. D. Tari-tarian. Mazmur 149 ayat yang ketiga. Ditulis dengan kata Ibrani makoli, suatu tarian bersama yang dilakukan dalam suatu lingkaran-lingkaran kecil. E. Bermazmur. Mazmur 149 ayat yang ketiga. Ditulis dengan kata Ibrani zamar, yang punya makna memainkan alat-alat musik sebagai ekspresi penyembahan. F. Beria-ria. Mazmur 149 ayat yang kelima. Ditulis dengan kata Ibrani alas, melompat dalam sukacita kemenangan. G. Bersorak-sorai. Mazmur 149 ayat yang kelima. Ditulis dengan kata Ibrani ranan, teriakan berkemenangan sebagai pengagungan kepada Tuhan. Yang pertama, dimulai secara lahiriah, diakhiri di dalam roh. Roh Kudus mengajar untuk begitu bangun pagi, saya bisa langsung menari-nari, bersorak-sorai dengan suara lantang, sehingga muncul ada desakan gelora roh yang meluap dari dalam batin dan membuat wajah berseri-seri. Meskipun awalnya sulit karena kondisi tubuh dan emosi yang baru bangun dari tidur, ternyata setelah beberapa waktu terakhir saya mendisiplin diri untuk melakukannya, lambat laun hal tersebut bisa dilakukan dengan lebih mudah. Jadi kesimpulan saya, ini hanya masalah membiasakan diri saja. Jadi latihlah, biasakan tubuh, emosi, dan pikiran kita terus mengalirkan menjadi saluran yang meluap dan berekspresikan aliran kehidupan roh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, bertekun, terus berusaha dan tidak mudah menyerah sampai sesuatu terjadi di dalam batin kita. Seringkali dalam kita berusaha mengkondisikan diri untuk mulai mengalami pekerjaan roh di dalam batin kita mudah menyerah karena berbagai aspek lahiriah. Sedang merasa lelah, suara mulai terasa parau, dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, tubuh, emosi, dan pikiran atau jiwa kita memang adalah beberapa area hidup yang perlu dilatih ulang di dalam rohnya. Seringkali karena tubuh, emosi, dan pikiran kita sudah terlanjur membawa pola dari dunia ini, ketika dikondisikan untuk berinteraksi dengan hal-hal ilahi, justru malah jadi menyulitkan diri kita sendiri. Itu sebabnya area tubuh, emosi, dan pikiran harus dilatih ulang di dalam hadiratnya. Dalam kita melatih ulang tubuh, emosi, dan pikiran
dibutuhkan ketekunan, kekonsistenan. Pokoknya jangan berhenti sebelum membuahkan hasil. Yang ketiga, tidak peduli kondisi fisik dan emosi yang sedang kita rasakan, kita baru boleh mengakhiri doa kita setelah batin kita ada dalam kondisi meluap-luap oleh gelora roh dan firman-Nya. Adalah tidak normal untuk orang percaya hidup secara biasa-biasa saja. Yang normal adalah selalu ada gelora roh dan firman-Nya di dalam batin kita. Ini adalah salah satu ciri dari seseorang yang sedang hidup di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan ditulis dengan kata Yunani en theos. Dari penggabungan dua kata Yunani itulah kita mendapat kata enthusiasm atau keantusiasan. Pastikan kita terus tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat yang kelima. Dan ciri orang yang tinggal di dalam Dia selalu ada keantusiasan di dalam batinnya. Amin.